Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk memperdengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita hari ini, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan terbuka. Kami mohon bantu kami untuk memahami dan menghayati firman-Mu yang akan kami baca hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu. Bantu kami untuk melihat kebenaran-Mu dan menghayati kasih-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami. Kami mohon bantu kami untuk tetap setia dan taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayat 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Amin. Nats renungan kita yaitu Yesus membebaskan dari perhambaan. Yesus membebaskan dari perhambaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak sekalian, prinsip perhambaan merujuk pada keadaan di mana manusia kehilangan kebebasannya karena terikat pada sesuatu, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam dunia modern, perhambaan tidak lagi terlihat dalam bentuk rantai dan paksaan fisik, tetapi hadir dalam bentuk kebergantungan terhadap materi, status, atau nilai-nilai tertentu. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas atau justru masih menghambakan diri pada sesuatu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak, surat Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18 menyingkapkan realitas bahwa seluruh umat manusia berada dalam kondisi perhambaan, khususnya karena ketakutan akan maut. Ayat 15 menyatakan dengan jelas bahwa diperhamba oleh karena takutnya kepada maut. Ketakutan ini mencengkram hidup manusia, mempengaruhi pilihan,
bahkan membatasi keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Namun, karya Yesus Kristus memberikan pembebasan sejati. Dalam ayat 14-15, kita melihat bahwa Yesus mengambil bagian dalam daging dan darah manusia agar melalui kematiannya ia dapat membinasakan kuasa maut dan membebaskan kita dari perhambaan tersebut. Lebih dari sekedar tindakan penyelamatan, Yesus juga disebut saudara bagi kita. Ayat 11. Ia tidak menjaga jarak, tetapi justru mendekat, menyamakan diri dengan manusia agar dapat menjadi imam besar yang berbelas kasihan. Ayat 17. Dalam penderitaan dan pencobaannya, Yesus menjadi sang pembela yang mengerti dan menolong kita. Ayat 18. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak, pertanyaan bagi kita, di mana letak perhambaan dalam hidup kita? Apakah kita masih diperbudak oleh rasa takut, ambisi duniawi, tekanan sosial, atau luka masa lalu? Kabar baiknya adalah bahwa Yesus tidak hanya memahami penderitaan kita, tetapi juga sudah mengalahkan kuasa yang memperbudak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, Puang Yesus melendokan diomai kakaunanan. Dalam penderitaannya, ia menyatu dengan kita. Dalam kematiannya, ia membebaskan kita. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, kita dipanggil untuk tidak lagi mengingatkan diri pada apapun selain Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba uang, kekuasaan, atau hawa nafsu, tetapi hamba Kristus yang hidup dalam anugerahnya. Kebebasan sejati adalah ketika kita sepenuhnya tunduk kepada Dia yang telah membebaskan kita. Sebagai hamba Kristus, kita hidup bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh belas kasih-Nya yang mengalir tanpa batas. Mari tinggalkan perhambaan duniawi dan jalani hidup dalam kebebasan dan kasih yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami mohon bantu kami untuk memahami dan menghayati pesan yang terkandung dalam firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk menerapkan ajaran-Mu, Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami. Kami mohon bantu kami untuk tetap setia dan taat kepada-Mu, serta untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang mendengarkan renungan pada saat ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati dalam setiap keberadaan masing-masing, dan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolong dalam segala keterbatasan kami, semoga kami selalu kokoh dan kuat dalam iman kepada-Mu. Berdoa untuk setiap tugas dan pekerjaan kami, Tuhan kiranya senantiasa memperlengkapi kami untuk boleh bekerja dengan baik. Berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan kiranya senantiasa memelihara, menolong dan mendengarkan seruan-seruan mereka. Biarlah ya Tuhan setiap usaha yang dilakukan sehubungan dengan kesembuhannya diberkati oleh Tuhan, dan mereka tetap kuat melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, Tuhan kiranya memperlengkapi juga mereka dan mengaruniakan kesehatan di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Kami berdoa
untuk orang tua kami dalam menjalani kehidupan masa tua. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan sehingga mereka tetap kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kemampuan dalam mengangkat tugas dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sertai dan jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.